di hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 26 Agustus kemarin, Edward Akbar yang hingga kini belum bertemu dengan sang anak, turut mengunggah video yang berisi pesan haru untuk kedua anaknya, Raiden dan Aisyah. Dalam unggahan itu, Edward juga menyertakan sebuah curhat rindu dengan kedua anaknya yang terhalang karena ia sedang disibukkan oleh pekerjaan yang dijalaninya sekarang. Namun, saat Kim mengetahui unggahan tersebut, dirinya pun langsung mengirimkan sebuah ajakan kepada Edward untuk berkomunikasi secara baik-baik agar keduanya dapat berpisah dengan damai tanpa adanya dendam. Bahkan, Kim sendiri bersedia untuk menjalin hubungan baik dengan Edward demi kedua anaknya. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Kim yang seolah dianggap menutup akses untuk bertemu dengan anak atas postingan Edward tersebut? Astagfirullah. Ayo. Gimana? Astagfirullah. Terus? Astagfirullah. Halo Raiden Aisyah. Papanya masih kerja. I miss you so much. Rajin ngaji ya, rajin sholat, rajin berdoa. Kalau jatuh bangun lagi. I love you Raiden Aisyah. Ini papa. Papanya masih kerja, papanya kangen banget sama Raiden sama Aisyah. Aisyah sama Raiden rajin sholat, rajin ngaji ya. Ya, biar bisa ketemu papa cepat nanti. Ya, maafin papa ya. I love you so much. Jadi anak soleh-solehah. Minta sama Allah. I love you Raiden, I love you Aisyah. Assalamualaikum. Enggak. Belum minta kok. Belum minta artinya belum ketemu selama ini. Belum minta maksudnya dia belum mencoba komunikasi permintaan. Aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu kalau mau ketemuan kabarin. Nggak ada kontak, nggak ada ngomong soal ketemuan atau apa segala macam. Pastinya ada kangennya lah ya. Cuman saat itu lah anak-anak pengen nelfon papanya, terus coba telepon tapi nggak diangkat. Dia udah ganti nomor. Nah, memang dengan kondisi saat ini sudah lumayan lama beliau tidak bertemu dengan anak-anak, sehingga tentu sebisa mungkin persoalan itu kan tidak perlu tahu anak-anak ya, walaupun sebenarnya video-video yang disampaikan oleh beliau ya disampaikan bekerja, tetapi pada prinsipnya karena memang terjadi suatu kondisi yang kurang harmonis sehingga agak renggang waktunya untuk mungkin ketemu anak ya. Jadi saya kira itu mungkin ditambah dengan kesibukan yang lain juga kan. Ketika harus berjibaku dengan permasalahan dalam rumah tangga, disitulah Edward Akbar juga harus kehilangan banyak pekerjaan sebagai seorang aktor sekaligus seniman musik tanah air. Namun, perlahan tapi pasti, Edward pun mulai membalikan keadaan. Sebagaimana ia kini sudah mulai disibukkan oleh pekerjaan yang membuatnya tak bisa bertemu dengan anaknya. Tentu apa yang dilakukan oleh Edward sebagai bentuk pembuktian dirinya yang sempat diragukan oleh Kim. Setahu kami saat ini beliau itu lebih banyak beristirahat di rumah begitu ya. Pekerjaan yang sebelumnya kan saya kira sudah selesai begitu. Kami juga tidak tahu update sampai hari ini apakah ada proyek-proyek yang beliau kerjakan begitu ya. Tetapi pada prinsipnya ya apa yang beliau sampaikan pada waktu itu memang sangat mengganggu karir dia lah. Pada prinsipnya kan sebagaimana kita ketahui Mas Edward ini kan memang seorang aktor ya. Jadi ya tentu kegiatan sehari-hari dia ya tentu bermain film segala macam ya. Ya tentu Mas Edward juga kan harus tetap berupaya untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sebelumnya begitu. Atau mungkin berusaha untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru di dunia perfilman. Dia bilang dia mau mediasi lagi, dia butuh waktu, belum menemukan titik temu mengenai ini ya nafkah ya. Nafkah ya.
dan pola asuh anak. Jadi akan ada mediasi lagi, tapi belum tahu sih kapan, kita lihat aja. Iya, kalau nafkah anak ya nanti kita sudah ada pengajuan, tapi dari Kim Pokoknya sendiri pastinya tidak nggak nyampe mempersulit. 50 juta per bulan, nggak nyampe. Iya. Tapi memang dari pihak bawah itu pasti. Terkait nafkah anak itu kan sifatnya kita mengajukan ya sebagai penggugat gitu, dan itu murni untuk pendidikan anak, kedua anaknya gitu loh. Kalau untuk Kayak makanan, kalau untuk apa, penggugat atau seharian. Kimberly sendiri itu tidak mempersulit karena total dari nafkah itu cuma Rp5.000 kok kepada tergugat. Karena ya menurut aku yang penting itu adalah cuman Iya. nafkah anaknya aja sih. Nafkah anak. Sebagai ya udah tanggung jawab sebagai bapak aja. Maunya dipercepat aja sih sebenarnya ya. Karena ya balik lagi aku masih dengan statement awal ya. yang jelas dari klien saya sudah ini ya merasa tidak ada titik temu sebenarnya yang harusnya segera dilanjutkan ke proses jawab menjawab di persidangan. Bahkan klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit kok